Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang ideologi dari perspektifnya Louis Althusser. Louis Althusser adalah seorang Marxis. Dan kalau kita berbicara tentang Marxisme dan juga istilah ideologi, maka definisi ideologi pasti relevan dengan definisi ideologi yang diwacanakan atau didefinisikan oleh Karl Marx dan kawan-kawan. Ideologi yang seperti apa? Kalau kita membedahnya dari istilah, ideologi ya berarti ide dan logos, ilmu tentang ide. Masalahnya nggak sesederhana definisi dari kamus seperti itu. Ideologi bisa dikatakan sebagai suatu atau seperangkat sistem, seperangkat superstruktur, seperangkat citraan, seperangkat ilusi yang dibentuk oleh penguasa untuk mendominasi. Ideologi itu adalah suatu instrumen untuk mempengaruhi, memanipulasi, dan membuat seolah-olah apa yang imajiner itu adalah sesuatu yang nyata. Gampangannya, ideologi itu sama persis kayak orang sedang mendoktrinisasi. Ketika orang mencoba untuk mendoktrinisasi, dia sedang menyisipkan suatu ideologi. Dan ketika doktrin itu berhasil, maka orang itu akan selalu tunduk terhadap ideologi itu. Mengapa terorisme itu berhasil? Karena prosesnya itu masuk kepada orang-orang yang tidak berpikir. Orang-orang yang memiliki kelemahan dalam proses menalar. Sehingga sangat mudah untuk didoktrinisasi, sangat mudah untuk disisipi pengetahuan-pengetahuan radikal, sangat mudah disisipi oleh cita-cita agung dari bom bunuh diri, dari membunuh orang lain, dari bercucuran darah orang-orang yang mati karena mereka. Cita-cita agung seperti surga, kebaikan, pahala, dan lain sebagainya. Itu adalah citra imajiner, itu adalah iming-iming yang ditawarkan oleh ideologi yang ditancapkan ke dalam ketak sadaran mereka. Althusser memang mengaitkan antara apa yang sosiologis dan juga psikologis. Apa yang psikologis itu selalu erat kaitannya dengan yang sosiologis. Althusser bisa dikatakan sebagai seorang Marxis, namun cara dia mendedah ideologi itu sangat Freudian. Itu adalah konsepsi dasar mengenai ideologi. Pertanyaannya, apa yang membedakan konsepsi dasar ideologi yang dipikirkan oleh Althusser dengan konsepsi ideologi yang dipikirkan oleh Marx? Marx itu bisa dikatakan sebagai orang yang menginisiasi, yang merekonseptualisasi bahwa ideologi tidak sesederhana yang dipikirkan orang-orang sebagai suatu seperangkat ide yang harus dilaksanakan. Tapi Marx malah berpikir bahwa ideologi adalah suatu instrumen untuk memanipulasi. Ideologi adalah suatu superstruktur, suatu alat kekuasaan. Althusser menjelaskan bahwa proses bagaimana ideologi itu berhasil sebagai instrumen untuk menguasai masyarakat itu adalah karena ia memiliki proses menginternalisasi diri di dalam subjek. Siapa itu subjek? Subjek adalah manusia yang ditundukkan. Subjek itu berasal dari bahasa Yunani, sub dan juga iasio. Sub itu berarti secondary atau sesuatu yang kedua. Setelah primer pasti ada sub. Oke. Kemudian iasio itu artinya ditaklukkan, ditundukkan. Makanya subjek itu adalah sosok yang ditaklukkan atau ditundukkan. Mengapa manusia itu sosok yang ditaklukkan atau ditundukkan? Karena keberadaan manusia ketika lahir, ketika dia tumbuh dewasa, secara psikologis egonya akan tertekan. Ego yang tertekan oleh sosial, oleh aturan, oleh norma, oleh dalil apapun, oleh orang tua, oleh keluarga, oleh teman-teman, oleh RT, RW, dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya membuat ego menjadi teredam. Dan dari sana manusia tumbuh menjadi makhluk yang sosial. Dan ketika sesaat setelah dia menjadi makhluk sosial, ia langsung menjadi seorang subjek.
Subjected dalam bahasa Inggris itu artinya ditaklukkan atau ditundukkan. Lah, manusia sederhananya bagi Althusser adalah sosok yang telah ditaklukkan. Sosok yang bisa disebut sebagai subjek. Subjek dari apa? Subjek dari ideologi. Siapa yang menancapkan ideologi? Tentu saja, ideologi itu bukan tentang siapa yang menancapkan atau siapa yang menciptakan ideologi. Ideologi adalah suatu seperangkat. Ideologi adalah suatu instrumen. Ideologi itu dirumuskan. Apa yang ada di balik ideologi adalah cita-cita agung. Nah, cita-cita agung ini yang kemudian dirumuskan, dimanifestasikan ke dalam bentuk-bentuk. Bentuk seperti apa? Bentuk yang koersif dan juga bentuk yang ideologis. Bentuk yang represif atau bentuk yang sifatnya mental atau psikologis. Bagaimana proses ideologi itu masuk ke dalam diri kita? Ingat, proses ideologisasi itu sama persis dengan proses bagaimana manusia memiliki kesadaran. Struktur kesadaran manusia itu selalu sama dengan apa yang mengkonstruksinya. Tidak ada yang natural dalam kondisi struktur psikologis manusia. Misalnya seperti ini. Mengapa laki-laki itu suka main bola atau mengapa perempuan itu suka bermain boneka? Laki-laki suka main bola karena ketika dia lahir memiliki penis, orang tuanya menandai bahwa dia adalah seorang laki-laki. Dan sebagai seorang laki-laki dia harus menjadi orang yang maskulin. Dan ciri-ciri dari orang yang maskulin itu bermain bola. Dia diperkenalkan bola, dimasukkan SSB, diajak nonton sepak bola, dan akhirnya secara tak sadar dia menyukai sepak bola. Sebaliknya, ketika dia terlahir dengan vagina, mohon maaf, kemudian orang tuanya membelikan dia baju rok, membelikan dia boneka, mengajarinya cara memasak, mengajarinya cara menjadi seorang feminin, menjadi seorang perempuan, dan seterusnya. Sehingga ketika dia tumbuh, dia menyadari bahwa dia adalah perempuan yang harus memasak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu semua adalah bentukan. Kita tak pernah sadar mengapa kita menyukai itu dan mengapa kita jijik terhadap itu. Sama persis seperti trauma. Mengapa ada orang yang membenci kecoa namun ada juga orang yang tidak takut dengan kecoa? Mengapa ada orang yang takut dengan tikus, ada orang yang malah memakan tikus? Mengapa begitu banyak perbedaan ketaksadaran dari manusia? Karena manusia memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman itulah yang mengkonstruksi manusia. Pengalaman yang sifatnya bentukan itu adalah pengalaman yang dimanifestasikan dalam aturan, norma, disiplin, dan lain sebagainya. Tapi pengalaman yang sifatnya natural itu adalah pengalaman yang by accident. Misalnya Anda kecelakaan atau Anda mendapatkan pelecehan seksual, itu semua di luar rencana, di luar tataan, di luar aturan, dan lain sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang variatif itu yang menyebabkan psikologis manusia itu berbeda satu sama lain. Bagaimana kita itu tidak menyadari itu semua? Karena pada dasarnya kehidupan kita itu secara mayoritas dikuasai oleh ketaksadaran daripada kesadaran. Hidup kita itu lebih sering diatur dan dikontrol oleh trauma daripada kesadaran kita. Mengapa kita bisa menyukai sesuatu, mengapa kita bisa membenci sesuatu, mengapa kita bisa takut sesuatu, mengapa kita bisa menuruti sesuatu, itu semua adalah ulah dari ketaksadaran. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Tentu saja, ideologi berperan di sana. Proses masuknya ideologi yang mematikan subjek, itu dalam pemikirannya Althusser masuk melalui dua cara. Melalui dua aparat, state aparatus istilahnya, aparat negara yang sifatnya represif dan satunya sifatnya ideologis. Yang represif itu yang paling mudah. Negara memiliki segala senjata, segala atribut, segala instrumen untuk menata masyarakatnya. Seperti apa? Menata masyarakat dengan kekerasan, contohnya polisi, tentara, dan sejenisnya. Sesuatu yang sifatnya nyata atau material, yang merupakan terusan dari negara atau manifestasi dari negara,
Yang nyata itu adalah aparat negara seperti polisi dan TNI. Jadi aparat negara seperti polisi dan TNI, sederhananya anggap saja mereka adalah bagian dari negara yang dieksistensikan, dihadirkan untuk menata masyarakat. Oke, itu adalah repressive state apparatus. Jadi mereka tidak akan membelot dari aturan-aturan negara. Mereka hanyalah pelaksana, mereka hanyalah eksekutor. Sehingga ketika Anda mencoba menyalahkan polisi atau TNI, maka itu juga salah. Kenapa? Karena mereka hanya melaksanakan sesuatu sesuai dengan prosedur yang diperintahkan. Mereka adalah kaki tangan dari negara. Sebenarnya bukan kaki tangan negara ya, tapi kaki tangan dari pemerintahan. Dan pemerintahan itu yang mewakili negara. Negara itu adalah benda mati. Yang menghidupkan negara itu adalah pemerintahan. Dan siapa yang memilih pemerintahan? Itu adalah rakyatnya. Terserah dalam proses situasi politik yang bagaimana pemerintah itu bisa terpilih. Bagaimana pemerintah yang korup itu bisa terpilih, bagaimana pemerintah yang otoriter itu bisa terpilih, dan lain sebagainya. Itu adalah kerumitan dan keruwetan dari sistem politisasi di suatu negara. Tapi yang pasti, suatu sistem, suatu rezim, suatu pemerintahan itu pasti merencanakan suatu agenda raksasa mengenai ideologi apa yang ingin dimanifestasikan. Dan mereka memanifestasikan ideologi cita-cita agungnya itu melalui polisi sebagai state apparatus yang represif. Selain lewat polisi, ada juga melalui pendidikan, melalui agama, melalui moral, melalui nilai dan lain sebagainya. Yang lebih kalem, yang tidak represif itu adalah yang ideologis. Jadi ketika Anda belajar di sekolah, sekolah sudah terseleksi. Kalau sekolah sudah terseleksi, maka sekolah diizinkan untuk mengajar. Guru yang terseleksi bisa diizinkan untuk mengajar. Guru yang sekolah di universitas yang diakui boleh mengajar dan lain sebagainya. Itu semua adalah suatu aparat negara yang ideologis. Mereka sudah disistematisasikan sehingga proses penanaman kecintaan terhadap bangsa, bagaimana kita harus menurut terhadap pemerintah, bagaimana kita harus mengikuti aturan dan lain sebagainya, itu ditanamkan sedari dini melalui pendidikan formal dan non formal, melalui aturan, melalui norma dan lain sebagainya. Makanya disebut sebagai ideological state apparatus. Jadi dua aspek ini ya, repressive state apparatus dan juga ideological state apparatus, itu adalah manifestasi dari ideologi suatu kekuasaan atau suatu pemerintahan. Jadi jangan dikira kita tidak terlepas dari ideologi itu. Jadi apapun yang kita konsumsi saat ini di dunia pendidikan, televisi, media sosial, atau apapun, itu adalah state apparatus. Jadi seolah-olah kita itu berpikir kita terlepas dari ideologi. Sebenarnya ideologi ada di mana-mana. Dan bagaimana kita bisa lepas dari ideologi? Tidak akan bisa. Bagi Althusser, ideologi itu selalu adalah ideologi dari ideologi. Artinya, ideologi itu sama seperti bahasa. Tidak ada asal-usulnya dan tidak ada akhirnya. Suatu sistem penandaan. Misalnya seperti ini, logika gampangnya seperti ini. Monarki diruntuhkan oleh misalnya demokrasi di Prancis. Demokrasi nanti akan ditentang oleh komunisme. Komunisme akan ditentang oleh kapitalisme. Semua isme-isme itu saling bertentangan satu sama lain. Artinya mereka hadir sebagai suatu bentuk perlawanan. Kehadiran mereka itu karena kehadiran sesuatu yang lain. Jadi tidak mungkin sesuatu itu tiba-tiba muncul tanpa ada asal-usul. Sama seperti klub sepak bola. Suatu dominasi satu klub sepak bola akan memunculkan klub sepak bola yang lain. Yang mana klub sepak bola yang lain itu adalah perlawanan dari klub sepak bola itu. Jadi semuanya cuma tentang pertentangan ideologi. Satu partai mengusung suatu tema ideologi dan partai lain akan terpancing untuk hadir dengan tema ideologi yang berbeda.
Dan partai yang lain juga akan hadir dengan ideologi yang berbeda. Mereka saling berkilah, saling bervariasi dalam menyebutkan istilah-istilah tentang ideologinya. Mereka berbicara seolah-olah mereka membela negara, padahal mereka berkepentingan sendiri. Itu adalah cara mereka memanifestasikan ideologinya masing-masing. Jadi ideologi itu di mana-mana. Ideologi itu selalu berantai. Dia hadir karena suatu perlawanan dari suatu ideologi. Jadi jangan dikira yang kita pikirkan ideologi saat ini adalah yang paling benar. Itu adalah hasil perlawanan dari ideologi yang dilawan. Demokrasi itu hadir untuk menentang suatu bentuk otoriter. Namun ideologi juga nantinya akan menunjukkan kekurangannya atau kecacatannya, dan akhirnya memunculkan ideologi tandingannya untuk meruntuhkan demokrasi. Jadi ideologi itu adalah suatu bentuk kekuasaan, dan dia adalah suatu instrumen. Dan bagaimana instrumen itu bisa berjalan? Jelas itu ditanamkan ke dalam diri setiap subjek melalui repressive state apparatus dan juga ideological state apparatus. Itu saja yang bisa saya katakan kali ini, dan semoga memberikan manfaat dan pandangan mengenai ideologi dari perspektifnya Althusser. Thanks.